Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Kita masuk ke bagian ke-6, berkaitan erat dengan serial akhir zaman. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melihat rencana Allah, desain Allah untuk dunia ini. Karena itu tema kita adalah masa depan dunia ditinjau dari sudut Alkitab. Nah, secara khusus kita ingin mempertajam sehingga kita tidak sembarangan menafsir. Kita melihat bagaimana perjanjian Allah terhadap saleh-saleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai, nabi-nabinya. Nah, secara khusus dalam perjumpaan kita kali ini, perjanjian Allah dengan Musa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami, kembali untuk belajar Alkitab. Kami rindu bagaimana kami melihat rencana dan rancangan Allah atas dunia ini. Sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Kuasa yang sudah mendesain untuk masa depan kami. Untuk itu Bapa, buka hati dan pikiran kami. Setiap firman yang kami pelajari betul-betul dapat kami pahami dengan jelas. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas dan lemah ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Ini mengulang terus ya garis besar rencana buatan Allah. Secara khusus bagaimana perjanjian Allah. Sudah kita belajar yang lalu. Ada perjanjian seminal yaitu lewat Adam, lewat Nuh. Lalu perjanjian sentral yang luar biasa lewat Abraham. Lalu ada perjanjian khusus, lalu perjanjian pengganti. Nah sekarang kita masuk ke perjanjian khusus, terutama perjanjian Allah kepada Musa, yaitu berkat personal yang banyak dibahas dalam Keluaran pasal 20. Nah, kita coba akan belajar bersama-sama di sini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih dulu tentang istilah perjanjian, kata perjanjian. Dalam teks bahasa Ibrani, kata perjanjian itu ditulis dari kata Ibrani berit. Berit itu berasal dari akar kata yang mengandung makna potong. Karena kesepakatan atau perjanjian yang diikat dengan cara berjalan melewati potongan-potongan daging hewan korban. Nah saudara, perjanjian yang diikat Allah dalam hal ini Yahweh dengan makhluknya, misalnya perjanjian Nuh yang diikat Allah dengan sekalian makhluk hidup, maupun perjanjian-perjanjian yang lebih khusus dengan Abraham, dengan Bani Israel, dengan imam-imam Bani Israel, dan dengan Daud keturunannya. Nah, coba kita lihat sejenak Keluaran 19 ayat 5 dan ayat ke-8. Keluaran 19 ayat 5 dan ayat ke-8. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Perhatikan di sini. Ayat ini menyatakan bahwa Allah yang memiliki seluruh bumi ini. Karena itu kita diminta untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabdanya. Bukan hanya mendengarkan, berpegang kepada perjanjian yang tertulis dalam firman itu. Nah, kalau kita mendengarkan dan berpegang dikatakan, kita menjadi harta kesayangannya. Wah, luar biasa. Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudaraku, perjanjian itu berfungsi untuk memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain sebagai umat pilihan Allah. Dan sama berlakunya dengan perjanjian yang tidak berkondisi antara Allah dan Abraham. Karena dibuat
bermeteraikan darah. Perjanjian Musa adalah perjanjian yang penting dalam sejarah keselamatan Allah dan di dalam sejarah bangsa Israel yang telah dipilih oleh Allah untuk memberkati dunia, baik melalui firman-Nya yang tertulis maupun dalam firman yang hidup, Yesus Kristus. Saudara, perjanjian Musa ini dikenal dengan istilah perjanjian Sinai karena terjadi dan disahkan di Gunung Sinai. Kita bisa melihat nanti dalam Keluaran 19 sampai pasal 24. Secara pribadi maksud saya kita bisa pelajari. Ya, saya tidak akan bacakan. Nah, saudara, perjanjian Sinai ini merupakan kesinambungan dari perjanjian Abraham. Sebab melalui perjanjian tersebut, realisasi janji pemberian keturunan bagi Abraham serta rencana Allah bagi seluruh dunia dapat dinyatakan. Nah, dalam perjanjian ini Musa mendirikan negara yang bersifat suci yang disebut dengan istilah teokrasi Israel. Jadi inilah pemerintahan Allah terhadap bangsa Israel. Kerajaan ini merupakan model kerajaan Allah di masa depan. Negara yang bersifat teokrasi sudah pasti dipimpin oleh Allah itu sendiri dengan hukum Taurat sebagai konstitusi ideologi yang bertujuan untuk membangkitkan sistem penyembahan manusia kepada Allah yang benar, Sang Raja. Jadi kita di sini Allah sebagai Raja, lalu hukumnya yaitu adalah hukum Taurat sebagai konstitusi ideologinya. Nah, 1 Samuel 12 ayat 12 dan ayat 14 akan kita lihat. Pertama kita lihat 1 Samuel pasal 12 ayat 12. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Jadi di sini Nabi Samuel atau Imam Samuel menegaskan dan mengajarkan bahwa umat Tuhan harus setia dan taat hanya kepada Tuhan. Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa meskipun mereka telah memiliki raja, namun harus tetap ingat bahwa hanya Allah lah yang patut dipuji dan disembah. Coba kita lihat 1 Samuel 12 ayat 14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu, itu mengikuti Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat ini. Kita lihat ayat ini dengan baik. Jadi kamu harus takut akan Tuhan, beribadah kepada Dia, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang perintahnya. Luar biasa. Nah, puji Tuhan. Jadi walaupun Tuhan memberikan raja sesuai permintaan mereka, perhatikan di sini. Dalam hati Allah tidak ada keinginan untuk menetapkan seorang raja bagi bangsa Israel. Sudah saya katakan tadi, teokrasi Israel, Allah yang memerintah. Mengapa di era setelah Yosua itu era hakim-hakim? Hakim-hakim. Tapi di era hakim-hakim itulah ada keinginan untuk menunjuk raja. Nah, kita lihat bangsa Israel, Allah izinkan raja pertama Saul, kemudian Daud kan. Tapi sebenarnya kita lihat, jadi walaupun Tuhan mengizinkan atau memberikan raja sesuai dengan keinginan permintaan bangsa Israel, kesetiaan utama tetap ditujukan kepada Tuhan. Bahkan raja pun harus tunduk kepada Tuhan. Nah saudara, umat harus senantiasa takut akan Allah, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah-titahnya atau perintahnya. Demikian pula Raja Israel harus melakukan hal yang sama bersama dengan umatnya. Nah, pesan ini diulang oleh Samuel sampai 3 kali. Karena bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya seringkali mudah tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain. Nah, saudara, Musa adalah pendiri negara Israel
yang memerlukan tuntutan hidup. Dan karena negara itu bersifat teokrasi, dengan Nabi Allah sebagai pemimpinnya, maka hukum Taurat diberikan sebagai konstitusi Israel dan wahyu bagi manusia. Taurat merupakan ekspresi tertulis dari kehendak Allah yang pertama. Didikan untuk membangkitkan penyembahan manusia itu kepada Allah. Kita lihat dalam Keluaran pasal 19 sampai dengan pasal yang ke-24, saudara. Nah, saudara, perjanjian Musa itu berakhir. Perhatikan, ada akhir perjanjian Musa. Bagaimana? Jadi perjanjian Musa itu berakhir dengan ditandai oleh apa? Oleh periode keimaman suku Lewi. Yang kemudian digantikan oleh keimaman Kristus. Dengan sistem keimaman yang baru. Jadi kita melihat setelah Yesus datang ke dunia ini, ya sudah diubah, diganti keimaman Kristus. Nah, 2 ayat kita lihat, Ibrani pasal 2 ayat 17, 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dalam surat 1 Petrus 2 ini tidak semua ayat yang saya bacakan, hanya berapa ayat. Mari kita lihat lebih dahulu Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya apa? Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, ayat ini menarik. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dilanjutkan 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara, perhatikan di sini. Perhatikan kata imamat yang rajani dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dari kata Yunani basileion, hieratema. Konsep tentang keimaman orang percaya ini sudah disinggung oleh Rasul Petrus di bagian sebelumnya, yang sudah kita baca tadi pasal 2 ayat 5. Kali ini dia menambahkan kata rajani untuk menyiratkan sisi kemuliaan atau kehormatan dari keimaman ini. Sama seperti Kristus adalah batu penjuru yang terpilih dan berharga. Kita sudah baca tadi dalam ayat 4 dan ayat 6. Demikian pula semua orang percaya yang dipergunakan dalam pembangunan rumah rohani itu. Nah, saudara, jadi sama seperti sebutan sebelumnya. Sebutan imamat yang rajani dahulu juga dikenakan kepada umat Allah di perjanjian lama. Dalam Keluaran 19 ayat 6, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yang menarik dari sebutan imamat rajani itu adalah penggabungan ide tentang imam dan raja sekaligus. Bisa kita lihat, saya tidak usah bacakan Wahyu 1 ayat 6. Hal ini pasti cukup mengagetkan bangsa Yahudi. Kenapa? Kok dipadukan antara imam dan raja? Bagi Israel itu tabu. Kenapa, saudaraku? Para imam hanya berasal dari keturunan Harun. Tidak bisa sembarangan orang menjadi imam. Lebih jauh, jabatan imam dan raja tidak pernah dilekatkan pada orang yang sama.
Ya, jadi beberapa raja yang mencoba mengambil peranan imam, ya bahkan dihukum oleh Allah. Misalnya Raja Saul. Dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Ketika peperangan terjadi dengan orang Filistin, dia mendengarkan anaknya Jonathan lagi terdesak. Dia menunggu janjinya Samuel kok belum datang sebagai imam. Dia mengambil alih peran dari imam. Allah marah. Karena nggak boleh. Saul bukan orang keturunan Harun, dia raja. Lalu Usia misalnya, dalam 2 Tawarai 26, ayat 16 sampai 21. Jadi bagaimana kita bisa disebut sebagai raja dan imam sekaligus? Hal ini saudara bersumber dari karya Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya tidak baca ayatnya ya. Sakaria 6 ayat 13. Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dalam Mazmur 110 ayat 4, Ibrani 7 ayat 17. Jadi sama seperti Melkisedek memegang 2 jabatan tersebut secara sekaligus. Kita lihat misalnya dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Demikianlah Tuhan Yesus Kristus. Demikian kita juga disebut imamat yang rajani. Puji Tuhan, saudaraku. Kristus mengawali keimamannya dengan menekankan aspek rohani dan mengabaikan motivasi lahiriah. Tetapi doktrin dan esensi moral hukum Taurat tetap diteguhkan dan dilestarikannya sebagai cermin dosa bagi manusia secara jelas. Nanti kita lihat itu dalam Matius 5 ayat 18. Saudara, perjanjian Musa ini penting karena di dalamnya Allah berjanji membuat Israel, sudah saya katakan tadi, kerajaan imam dan bangsa yang kudus dalam Keluaran 19 ayat 6. Jadi Israel dimaksud menjadi terang Allah di tengah kegelapan di sekitar mereka. Jadi mereka dipanggil untuk memisahkan diri supaya semua orang di antara mereka akan tahu bahwa mereka menyembah Yahweh, Allah yang menepati perjanjiannya. Ialah penting karena di dalamnya Israel menerima hukum Musa yang menunjuk kepada kedatangan Kristus. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Saya tambah 1 ayat, Galatia 3 ayat 24 sampai 26. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara, hukum Taurat tidak dapat membawa manusia kepada keselamatan. Yang menjadi kebutuhan utama manusia. Namun ia dapat menuntun orang untuk mencari atau merindukan kelepasan itu dari Sang Juru Selamat. Itu diungkapkan dalam ayat Galatia 3 ayat 23 sampai 24. Maka ketika Kristus sudah datang sebagai pembebas dari segala belenggu dosa, hukum Taurat tidak lagi diperlukan sebagai penjaga kehidupan yang benar. Itu diungkapkan tadi di Galatia 3 ayat 25. Di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan dosa. Dengan hadirnya Kristus, pusat iman kita, fungsi Taurat sebagai penuntun tidak lagi efektif. Ya, Galatia 3 tadi, ayat 23-25. Jadi argumen Paulus memuncak dalam pernyataan bahwa iman di dalam Kristus membuat kita menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi sekadar menjadi anak-anak Abraham. Kita adalah anak Allah. Hukum Musa akan mengungkapkan keberdosaan manusia dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Dan ialah hukum Musa yang dibahas oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai hal yang akan ia genapi. Matius 5 ayat 17. Ini merupakan poin yang penting karena ada sebagian orang yang terkecoh karena mempercayai bahwa pemeliharaan hukumlah yang menyelamatkan orang di era Perjanjian Lama. Namun sebaliknya Alkitab telah menjelaskan bahwa keselamatan sifatnya selalu didasari oleh iman saja. Dan janji keselamatan melalui iman ini telah dibuat oleh Allah kepada Abraham.
sebagai bagian dari perjanjian Abraham yang masih tetap berlaku di atas mereka. Galatia 3 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca. Galatia 3 ayat 16 sampai 18. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat, saudara, Paulus memisahkan iman sejati dari keharusan melaksanakan hukum Taurat. Untuk itu ia menjelaskan sejarah keselamatan. Janji kepada Abraham bagaikan sebuah surat wasiat yang memiliki keabsahan yang tidak dapat dibatalkan. Paulus menjelaskan bahwa janji Allah kepada Abraham tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Pertama, janji Allah kepada Abraham itu sah secara hukum, maka tidak dapat dibatalkan. Itu kita lihat tadi dalam Galatia 3 ayat 17a. Yang kedua, hukum Taurat baru diberikan 430 tahun kemudian, sehingga tidak mungkin bisa membatalkan yang telah ada terlebih dahulu. Nah, saudara, jadi kita melihat dengan dua alasan inilah Paulus menghancurkan kesimpulan bahwa janji Allah kepada Abraham harus ditambah dengan hukum Taurat, supaya orang-orang Yahudi Kristen di Galatia mengalami janji berkat dari Allah. Itu kita lihat, jadi iman tidak cukup, kata mereka. Iman ditambah dengan perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Nah, saudara, konsep Mesias dari Paulus juga sangat jelas, yaitu bahwa keturunan yang Allah janjikan pada Abraham ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudara, janji berkat Allah melalui Abraham kepada orang-orang percaya bukan didapatkan dengan menjalankan hukum Taurat, tetapi ada di dalam Kristus sebagai penggenapan dari Taurat. Dengan beriman kepada Kristus saja orang percaya mendapatkan dan menikmati penggenapan janji keselamatan itu. Puji Tuhan. Jadi kalau kebahagiaan orang Kristen didasarkan pada ketaatan melakukan hukum Taurat, atau ajaran-ajaran kebaikan atau kebajikan lainnya, maka dapat dipastikan kita akan frustasi, kita akan kecewa. Sebaliknya, dengan bersandar kepada janji Allah di dalam Kristus, kita dimungkinkan untuk hidup berkemenangan melawan kedagingan dan hawa nafsu duniawi. Nah, mari kita lihat Matius 5:18 untuk mengokohkan apa yang sudah kita lihat tadi. Matius 5:18, Yesus berkata begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Itu diungkapkan Galatia 5 ayat 17. Menurut hakikat dan semangat yang terdalam, yaitu untuk mengasihi Allah. Hidup, ajaran, dan karya penebusan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Ia menegaskan pula bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang kekal. Artinya, perjanjian lama menyatakan kehendak Allah yang tidak berubah bagi umatnya. Oleh karena itu, siapapun yang melalaikan atau melanggar satu perintah saja dari firman Tuhan itu, ia sudah melanggar seluruh firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi melihat keberadaan kita dengan cermin Taurat meningkatkan kebutuhan kita akan keselamatan dan penyelamatan. Dengan demikian, saudara, perjanjian Musa diberikan untuk menekankan kebutuhan akan benih Abraham, yaitu Kristus sebagai penebus dosa dunia. Janji ini adalah perluasan dari berkat individual. Saudara, perjanjian Musa berpusat pada pemberian hukum Allah pada Musa di Gunung Sinai. Dalam usaha
Upaya memahami berbagai perjanjian dalam Alkitab dan hubungannya satu sama lain adalah penting untuk mengetahui bahwa perjanjian Musa berbeda dengan perjanjian Abraham. Dan perjanjian di kemudian hari karena berkat dan kutukannya berkondisi pada ketaatan umat Israel pada hukum Musa. Jadi, jika Israel taat, maka Allah akan memberkati mereka. Namun jika mereka melanggar, Allah akan menghukum mereka. Berkat dan kutukan dalam perjanjian berkondisi ini dirincikan dalam Ulangan pasal 28. Saudara bisa baca nanti ya, luar biasa tentang berkat dan kutuk. Adapun perjanjian lain dalam Alkitab yang bersifat murni, perjanjian sepihak, di mana Allah mengikat dirinya pada suatu janji, terlepas dari tindakan para penerima janji itu. Sebaliknya perjanjian Musa adalah perjanjian yang bersifat bilateral, bukan unilateral, yang menjelaskan tanggung jawab kedua belah pihak dalam perjanjian itu. Dia perlu kita tambahkan juga bahwa sistem pengorbanan dalam perjanjian Musa tidak melenyapkan dosa. Kita bisa lihat itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Ia hanya membayangi pengorbanan Kristus yang menanggung beban hukuman dosa, Sang Imam Agung yang sempurna, yang mampu menyediakan korban yang sempurna dalam kematiannya. Itu dikupas dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Jadi kita lihat di sini. Ya, jadi korban dalam masa bangsa Israel itu di era Musa dan selanjutnya itu ya tidak menyelesaikan masalah dosa. Kenapa? Karena semua manusia berdosa dan dosa itu tidak dapat diatasi, diselesaikan dengan usaha manusia karena semua manusia berdosa. Perlu ada sang penebus yang tidak bercacat. Nah, saudara, jadi perjanjian Musa dengan segala hukumnya yang rinci tidak dapat menyelamatkan orang. Hal ini bukan disebabkan oleh kelemahan pada hukum itu sendiri. Karena walaupun hukum itu sempurna dan telah diberikan oleh Allah yang kudus, tapi hukum itu tidak mampu memberi manusia kehidupan yang baru. Dan manusia tidak mampu menaati hukum itu dengan sempurna, saudara. Ya, Galatia 3:21 kita lihat. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Nah, di sini kita lihat. Penalaran Paulus dapat sudah menyebabkan beberapa orang Kristen percaya bahwa hukum Musa dan janji kepada Abraham bertentangan satu sama lain. Dengan menyinggung kesalahpahaman apapun, Paulus menulis, bertentangankah hukum Taurat dengan janji Allah? Sekali-kali tidak. Rasul itu menegaskan bahwa tujuan hukum Taurat adalah bukan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, yaitu untuk membenarkan orang berdosa. Tidak ada orang yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum Taurat. Sebaliknya pembenaran akan menjadi pemenuhan janji Allah untuk memberkati semua bangsa melalui apa? Benih Abraham, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bisa kita lihat Roma pasal 7 dan Roma pasal 8. Keduanya tidak mengerjakan tujuan yang sama, namun saling melengkapi. Saudara, kalau begitu, apakah hukum Taurat berlawanan dengan janji-janji Allah? Ini pertanyaan yang kedua dalam bagian ini. Yang ini menyangkut apakah ada pertentangan dalam firman Tuhan. Tidak mungkin. Ungkapan me genoito dalam teks Yunani adalah cukup tegas. Secara literal itu berarti kiranya tidak pernah akan begitu. Tapi muatannya kuat. Seperti jangan begitu. Atau tidak mungkin. Lihat juga penjelasan dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Yang Paulus tegaskan di sini adalah tidak mungkin ada pertentangan di dalam firman Tuhan. Dan penjelasan berikutnya menjelaskan bahwa cara penafsiran kita harus menyangkut tujuan dari setiap bagian di dalamnya. Nah, tujuan hukum Taurat bukanlah untuk menyelamatkan, bukanlah untuk membenarkan, melainkan hanya untuk menyatakan dosa. Nah, sebagai closing, perjanjian Musa juga dikenal sebagai perjanjian lama. Itu diungkapkan oleh Paulus
dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dan juga dalam Ibrani pasal 8 ayat 6 dan ayat 13. Dan telah digantikan oleh perjanjian baru dalam Kristus. Ada banyak ayatnya ya. Ada baiknya sebutkan Lukas 22 ayat 20. 1 Korintus 11 ayat 25. 2 Korintus 3 ayat 6. Ibrani 8 ayat 8. Ibrani 8 ayat 13. Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 12 ayat 24. Jadi kita melihat perjanjian Musa dikenal sebagai perjanjian lama. Lalu digantikan dengan perjanjian baru di dalam Kristus. Jadi perjanjian baru dalam Kristus jauh lebih baik daripada perjanjian hukum yang lama. Yang digantikan karena janji yang diutarakan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 telah digenapi di dalamnya. Sebagaimana dikutip dalam Ibrani pasal 8. Nah, nanti kita akan belajar itu tentang perjanjian baru. Ya, sampai di sini dulu. Next time kita jumpa lagi dengan perjanjian yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami datang kepadamu. Terima kasih buat pembukaan rahasia firman-Mu. Beri pada kami kemampuan untuk mengerti lebih dalam lagi bagaimana Engkau berkarya dalam hidup kami. Bagaimana Engkau bekerja di balik segala keterbatasan kami. Meteraikan setiap kebenaran yang boleh kami terima, agar kami mampu bersikap dengan benar dalam setiap saat. Meskipun kondisi tidak memungkinkan, kami tetap setia dan taat kepadamu. Berkati seluruh kekasih kami yang sudah bersama dengan kami belajar. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.